Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Selma Ayu. Khususnya buat teman-teman pejuang Latsar CPNS. Terima kasih sudah mau mampir dan klik channel ini. Semoga penjelasan singkat yang akan saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, buat kalian pejuang Latsar yang udah memasuki pembelajaran agenda 3, pastinya udah ancang-ancang nih ya mau bikin laporan rancangan aktualisasi. Kalian yang masih bertanya-tanya, susah gak sih bikinnya? Ribet gak sih? Kayak gimana ya? Pas banget, video ini saya sengaja sharing tentang gimana sih cara bikin rancangan aktualisasi biar kalian ada gambaran yang jelas nantinya ketika mulai menyusun. Jadi, ini adalah panduan rancangan aktualisasi yang terbaru, yaitu versi tahun 2021. Pertama, ini saya akan tunjukkan gimana sistematika penulisannya. Ya, namanya rancangan ya, mirip-mirip lah sama zaman kita skripsi, bikin proposal. Jadi yang kita susun nantinya dari bab 1 sampai bab 3. Halaman buat cover, daftar isi, pengesahan, ini ya sama seperti biasanya lah ya. Kebanyakan dari kalian biasanya udah dapet contoh rancangan punya senior kan? Nah, barangkali nanti bentuk isi komponen ataupun sistematika penulisan yang berbeda, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Karena panduan ini juga bukan bersifat rigid ya, artinya fleksibel tergantung sama coach kalian nanti, Widya Iswara atau singkatnya kita sebut WI lah ya. Tapi biasanya WI juga ngikutin ini panduan penulisan sih, karena kan ini milik Badan Diklat juga. Oke, next kita lihat bab 1 di sini isinya ada latar belakang, tujuan dan manfaat dan ruang lingkup aktualisasi. Bab 2 ada deskripsi, kedudukan, tugas, struktur dan uraian tugas peserta. Bab 3 ada identifikasi, penetapan isu, gagasan pemecahan isu, kemudian diagram alur kegiatan pemecahan isu, serta matriks rencana kegiatan aktualisasi. Nah, sedikit tips dari saya nih ketika menyusun rancangan ini. Jangan susun dari awal sampai akhir dulu, nanti teman-teman akan ribet sendiri sih. Kalau saya, lebih suka nyusun dari bab 3 dulu. Dan kebetulan, coach saya juga mintanya sekelompok menyusun bab 3 dulu. Jadi nantinya dikoreksi sama coach, kemudian dikasih revisi, kemudian kita kerjain lagi revisinya. Baru kalau udah oke, kita tinggal susun tuh dari bab 1 dan bab 2. Nah, kalau bab 2 ini part termudah karena berhubungan dengan instansi kita. Jadi tentunya kita bisa minta data atau file bab 2 ini ke bidang kepegawaian atau ke tata usaha, atau bahkan bisa lihat dari punya senior kita nih, nggak akan beda jauh kan? Nah, jadi kita langsung masuk aja ke bab 3 ya. Di bab 3 ini sebenarnya yang nanti akan menentukan apa judul rancangan aktualisasi kita. Jadi di sini ada identifikasi isu. Kita lihat formatnya di panduan. This one. Ini ada identifikasi isu atau list isu. Nah, namanya list atau daftar berarti jumlahnya nanti lebih dari 1. Bebas, bisa 3, bisa 4, atau 5. Daftar isu ini nantinya biasanya yang berhubungan dengan lingkungan kerja kalian. Dan ini ada poin isu yang diangkat. Jadi, dari beberapa list isu kalian tadi, akan ada satu isu aja yang menjadi pemenang buat kalian angkat untuk nantinya dikembangkan jadi judul rancangan aktualisasi kalian dan latar belakang di bab 1. Buat mencari identifikasi isu, kalian bisa mengamati sendiri apa kira-kira isu yang ada di lingkungan kerja kalian, atau kalian bisa berkoordinasi dengan senior. Kira-kira apa ya isu-isu yang berkembang saat ini? Misalnya, kalau saya dengan formasi penyuluh pertanian, nah, kalau list isu saya ada 5, ya ini diantaranya belum optimalnya pengolahan buah kelapa tua di Kecamatan Cinangka, tingginya penggunaan pestisida di kalangan petani, kemudian kurangnya pemanfaatan kolam tanah di Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, terbatasnya sarana dan prasarana di BPP, dan belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan oleh kelompok wanita tani di Kecamatan Cinangka. Dari list isu ini tadi,
Gimana sih cara kita menentukan satu isu yang akan diangkat? Ya ini di penetapan isu kita menggunakan analisis APKL, ya ini aktual, problematik, halayak, dan layak, di mana nanti ada range nilai antara 1 sampai 5 dari mulai yang tidak penting, kurang penting, cukup penting, penting, dan poin kelima adalah sangat penting. Nah, di analisis penetapan isu sendiri ini dengan menggunakan kriteria APKL, ini tadi ya ada 5 isu, kemudian akan kita pilih yang akan menjadi ranking 1. Nah, di nilai ini, range penilaian ini bisa kita diskusikan bersama senior atau bisa kita sendiri yang memperkirakan nih, memprediksi kira-kira mana nih yang akan kita bahas nantinya untuk dijadikan judul dan latar belakang. Itu juga harus sesuai dengan kriteria poin yang tadi ya, yang aktual, problematik, halayak, dan layak untuk dilanjutkan pembahasannya. Kalau di sini saya prioritas nomor 1-nya adalah belum optimalnya pengolahan buah kelapa tua di Kecamatan Cinangka. Sehingga dari penetapan isu ini nanti akan dilanjutkan dengan membuat tabel analisis secara fishbone. Nih ya tadi, belum optimalnya pengolahan buah kelapa tua di Kecamatan Cinangka. Nah, balik lagi ya, kalau penyebab core isu ini seperti yang saya bahas tadi, sistematika penulisan itu tergantung oleh coach ataupun media iswara masing-masing. Kalau coach kelompok saya dan beberapa coach lainnya di Kabupaten Serang khususnya, kebanyakan sih menggunakan analisis fishbone. Cuman di berbagai daerah bisa aja menggunakan analisis yang lainnya ya. Nah, dari analisis fishbone ini kita akan mencari sebab akibatnya. Kalau tadi akibatnya adalah belum optimalnya pemanfaatan kelapa tua, kita akan mencari lagi nih teman-teman, penyebabnya apa sih sehingga menyebabkan adanya belum optimalnya pemanfaatan kelapa tua ini menjadi masalah di Kecamatan Cinangka. Kalau saya fishbone diagram ini sendiri ada bermacam-macam sih cara penentuan masalahnya. Kalau saya di sini kebetulan menggunakan teknik metode 6M, yaitu ada Man, Material, Machine, Method, Measurement, dan Mother Nature. Dimana nanti penyebab ini akan kita ranking lagi. Kali ini bukan menggunakan APKL ya. Kali ini kita akan menggunakan teknik USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth. Dimana nantinya nih, tadi penyebab dari fishbone diagram itu ada 8, akan kita gunakan analisis USG sehingga total nilainya akan menentukan ranking berapa saja di sini, dan ranking 1 yang terpilih akan menjadikan gagasan permasalahan kita, gagasan dari pemecah isu yang tadi, sehingga nantinya gagasan pemecah isu di sini adalah peningkatan pengetahuan kelompok tani tentang VCO atau Virgin Coconut Oil melalui pelatihan pembuatan VCO dan pemasaran berbasis online di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Karena tadi penyebab yang menang di analisis USG adalah kurangnya pelatihan kepada petani tentang cara pembuatan VCO. Nah, dari gagasan pemecahan isu, kita masukkan kembali ke dalam format rancangan aktualisasi seperti yang tadi di awal itu ya. Unit kerja, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Serang, kemudian identifikasi isu. Dari 5 identifikasi isu tadi di lingkungan kerja saya, kemudian dilanjutkan dengan isu yang diangkat berdasarkan analis APKL tadi. Ini isu terpilih, dan kemudian penyebab isu utama berdasarkan analisis USG. Tadi ada kurangnya pelatihan kepada petani tentang cara pembuatan VCO. Sehingga gagasan pemecahan isu di sini yang saya ambil adalah peningkatan pengetahuan kelompok tani tentang VCO melalui pelatihan pembuatan VCO dan pemasaran berbasis online di Kecamatan Cinangka. Next, berikutnya ini ada tabel rancangan aktualisasi. Nah, format tabel ini sendiri ada juga di panduan penulisan rancangan aktualisasi tadi. Cuman ini kita langsung masuk aja ke dalam contoh ya. Kalau ke sistematika tadi kan masih kosongan nih antara dari nomor sampai penguatan nilai organisasi. Nah, contoh di sini rancangan aktualisasi
Kegiatan 1, ini bebas kalian mau berapa kegiatan, bisa 1 sampai 5, 1 sampai 7, tergantung kebutuhan kalian dari kegiatan gagasan kalian tadi butuh berapa. Nah, kalau di sini ada persiapan kegiatan konsultasi dengan mentor dan kepala BPP. Satu kegiatan akan berisi tahapan kegiatan. Kalau saran coach saya sih, tahapan kegiatan itu harusnya lebih dari 1, namanya juga tahapan ya. Nah, di sini tahapan kegiatannya ada 2, yaitu melakukan proses konsultasi dengan mentor terkait isu yang dibahas, timeline dan sumber data yang dibutuhkan. Yang kedua, tahapan kegiatannya adalah konsultasi dengan Kepala Balai Penyuluh Pertanian atau BPP Kecamatan sebagai koordinator penyuluh pertanian. Di mana output nanti masing-masing tahapan kegiatan harus memiliki outputnya masing-masing ya. Jadi melakukan proses konsultasi dengan mentor ini, output yang didapatkan nanti adalah catatan diskusi atau notulensi dan juga dokumentasi kegiatan. Untuk berkonsultasi dengan kepala BPP, outputnya sama, catatan diskusi ataupun notulensi dan dokumentasi kegiatan. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah, kalau keterkaitan substansi mata pelatihan ini dibikinnya per kegiatan ya. Jadi ada akuntabel, harmonis, kolaboratif, dan ini masuk ke dalam kegiatan 1, di mana kontribusi terhadap visi misi organisasi. Di sini visi misi organisasi kalian masing-masing ya. Kalaupun organisasi kalian tidak memiliki visi misi sendiri, bisa menggunakan visi misi dari kabupaten. Untuk penguatan nilai organisasi ini kalau ada, kalau tidak ada nggak masalah, dikosongkan juga. Begitu seterusnya sampai kegiatan 3, pelaksanaan penyuluhan kepada para anggota kelompok tani. Dengan tahapan kegiatan menyiapkan berkas dan sarana penunjang penyuluhan, melakukan penyuluhan tentang VCO dan manfaatnya, serta praktek pembuatan VCO selama 3 kali, proses pembuatan di 2 hingga 3 desa di Kecamatan Cinangka. Seperti itu nanti gambarannya. Sampai yang kelima, saya menyusun laporan aktualisasi. Bebas kalau kalian mau sampai 6 kegiatan atau 7 kegiatan, is okay, karena banyak juga tergantung kebutuhan kalian masing-masing ya. Next ke rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Nah, di sini sih contohnya menggunakan gambaran seperti ini ya. Untuk kegiatan kalian nanti dari kegiatan 1 sampai 5 tadi kalau saya ya dimasukkan ke sini. Kemudian nantinya ditulis di sini tanggal, karena saya kegiatannya dimulai dari 7 April sampai 28 Mei, jadi ditulis aja di sini dari tanggal 7 April sampai nanti berakhir di 28 Mei. Nah, kalau ini adalah range dari durasi waktu yang akan kita gunakan. Di kegiatan 1 kira-kira 4 harian, untuk kegiatan 2 3 harian. Intinya sih selalu saran coach saya, kegiatan itu durasinya diperbanyak di kegiatan inti tentunya. Yaitu di kegiatan 3 dan kegiatan 4 akan membutuhkan kurang lebih 2 mingguan lah. Seperti itu. Oke, sepertinya itu tadi garis besar penyusunan rancangan aktualisasi. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman dalam menyusun rancangan aktualisasi, dan contoh file rancangan dari saya akan saya taruh di description box. Semoga bisa lebih bermanfaat lagi buat teman-teman sekalian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian lainnya, subscribe dan like pastinya. And I'll see you on my next video. Assalamualaikum.